Shalom semua. Jika saya mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan, kemungkinan besar dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali ya sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender. Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun menggambarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan hal ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan, Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan. Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, bahkan mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan dan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripayah perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak punya nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mereka yang memiliki pemahaman yang salah akhirnya tidak menaati otoritas firman Tuhan, bahkan mengikuti gerakan ekstrim feminisme yang merasa bahwa perempuan lebih berkuasa dari laki-laki. Ada juga yang akhirnya memendam kepahitan dan tidak bisa mendekat kepada Tuhan karena mengalami trauma mendalam oleh ayahnya, sehingga kehilangan figur bapa yang benar. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa.
walaupun setara tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi suatu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuhnya. Jadi, perempuan sangat berharga di hadapan Tuhan dan memiliki talenta yang perlu digunakan secara maksimal untuk membangun tubuh Kristus. Perempuan adalah penolong yang bersama dengan laki-laki memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dengan kasih kita bangkit berdiri bersama-sama, mari kita mengucapkan memperkatakan Mazmur 91 bersama-sama. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita memperkatakan 5 arti dari Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom. Boleh lambaikan tangan semua juga yang belakang tangan, shalom. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara datang beribadah ke tempat ini dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna hari lepas hari, minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan, hingga kita masuk di minggu keempat di bulan ke-11 ini. Berapa banyak saudara merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan senantiasa? Sorakan haleluya. Sebelum kita datang memuji menyembah Tuhan saudara, kita fellowship sebentar, mungkin sepanjang minggu ini kita belum ketemu saudara-saudara kita. Tengok kanan kirinya, perkatakan yang baik, jabat tangannya. Katakan Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Berapa banyak saudara rindu ada tetap di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kalau kami datang pagi hari ini semuanya karena kasih-Mu kami ada di tempat ini Tuhan. Kami bersama umat-Mu rindu untuk senantiasa ada di dalam hadirat. Dan kami menanti-nantikan Roh Kudus melawat setiap umat-Mu yang datang dengan segala kerinduan untuk bertemu, berjumpa dengan Allah kami di tempat ini. Maka itu Tuhan kami memberikan syukur kami. Kami angkat suara kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Angkat suara. Angkat mazmur. Sembah Dia. Kami beri syukur. Syandayara lama yara. Syandayara lama ralamu. Engkau sungguh baik. Kinamayara lawa yara lawa yara. Syandayara lama ralawa ralawa ralawa. Huria lama yara lama ralawa. Syanara lamu. Haleluya. Kinamayara lama se. Kinamayara lama sanara lamo. Haleluya. Sembah dan pujian bagimu. Kinamayara lama rara lama rara lama rara lama rara. Kuria lama syadara lama lama. Haleluya.
Bangkitkan roh menyembah Tuhan. Dengan segala kerinduan kami datang kepada Tuhan. Ya Roh Kudus, lawat kami, pulihkan kami. Tidak bayarala masyandaralamu. Sinayarala bayaralamu. Haleluya. Dan pujian bagimu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima puji. Kira bayar alaba syadana lama Kuria lama shiriri. Haleluya. Kita bayar lama se. Oh, rapatakara lawayar lama se. Kuria masyana nanamu. Haleluya. Lawat kami ya Roh Kudus. Kami umat-Mu yang datang dengan segenap hati. Kami rindu bertemu berjumpa dengan Engkau di tempat ini. Come Holy Spirit. Tetap di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Come Holy Spirit, fall on me now. Your anointing, come and your power. I love you, Holy Spirit, in my soul. Every day I grow to love you more. Lagi katakan kan, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come and your power. I love you, Holy Spirit. You're captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my love in your hand. Drawing me closer to you, I see your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Angkat pujianmu dalam bahasa Indonesia. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu
Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Saudara sendiri, satu yang ku, ini kerinduan kami, bahwa kami lebih tinggal di dalam. Bersama-sama satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah. Biar musik memuji Tuhan, mari kita sembah Dia, saudara. Oh, Rapatakara Labasa, Shana Mayara Labayara Labayara, Kina Mayara Labayara Labayara Labayara, Shana Huria Labara 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 Labara. Bangkitkan rohmu menyembah Tuhan. Engkau yang rindu bermasmur bagi Tuhan. Syara bara 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 bara. Kina masyara. Huria la bayara la bara la bara la bara la bara la bara. Huria la bara la bara la bara la bara la bara. Syara la 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 la. Hura takara la bara 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 la bara. Huria la ba 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 ba. Syara la 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 la. Hura takara la bara la bara la bara. Syara la 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 la. Syara la 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 la. Ini kerinduan kami, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, sekutu denganmu, bahwa kami itu lebih lagi nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, namamu mengubah. Sekali lagi, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, namamu mengubah hidupku. Urapanmu Tuhan, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Oh, Syana yara lama, Syana yara lama, yara lama, yara lama, yara lama. Haleluya. Bangkitkan rohmu lebih lagi, saudara.
Mari kita sembah dalam roh dan kebenaran. Sinatakara labara 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 labara. Hiratakara labara 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 labara. Hiratakara labara labara labara. Guria lamasya. Guria batakara lamasya. Guria batakara lamasya. Lamasya nayara lamara lamara lamara. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan. Roh Kudus ada di tempat ini. Dia melawat saya dan saudara yang datang dengan segenap hati. Kuria mata karala baba baba baba. Kuria lamara 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 lamara. Kuria mayara lama syana yara lamo. Ora pata karala lamara 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 lamara. Ura takara lamara 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 lamara. Kuria pasyana rara. Haleluya. Haleluya. Kita masyana lama yara lama 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 lama. Kuria masyana yara. Syana yara lamo. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji hanya bagimu Tuhan. Kuratakara lawara lawara lawara. Sinakara lawara lawase. Haleluya. Kurapatakara lamasya da 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 da. Oh. Yes. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan memperoleh kekuatan yang baru. Kami percaya, kami ada di tempat ini, kami peroleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Karena kami menanti-nantikan Engkau. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mari angkat kedua tangan. Sama-sama kita katakan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Saudara sendiri nantikan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Nantikan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan
Sekali lagi. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan, ya nantikan, ya nantikanlah Tuhan, ya nantikanlah Tuhan. Berikan sorak-sorai orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, sorakan haleluya, haleluya. Yes, tidak cukup sampai di sini. Kami mau lebih lagi bersukacita di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya ketika kami memuji, memuliakan nama Tuhan, menarik setiap jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan lebih lagi sama-sama katakan, amin, haleluya. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan kesehatan pada tubuh jasmaninya. Boleh saya lihat dengan tangan yang terangkat? Semuanya sehat semua, amin. Tubuhnya sehat, amin. Mari kita mau persembahkan untuk Tuhan. Ada banyak cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, bertepuk tangan, bersorak, melompat. Kalau tubuhnya sehat kita pakai menari buat dia yang mau katakan amin. Kasih tahu kanan kirinya, ayo persembahkan tubuh menari bagi Tuhan Allahmu. Yeay. Sekali lagi, jangan jaim memuji Tuhan. Woo, yeay. Angkat jempolmu. Yeah. Mana tariannya saudara? Kau penuh kasih, penuh tiga penuh kuasa, mulia. Ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yo! Ku bergembira bersamamu Yesusku. Kami semua bergoyang menari gembira. Sukacitaku dalam Kristus. Hey! Satu penuh kasih, dan penuh kuasa, mulia. Ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yo! Selalu hadir setiap saat. Ku bergembira bersamamu Yesusku. Kayak ini depan, mari semua bergoyang. Sekarang saudara sendiri yuk, saya mau menari buat Tuhan. Yeay. Yesus kau. Woo.
sekali lagi. Yesus kau sama setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Mungkin ke depan hari semua bergoyang. Hari bergembira sukacitaku dalam hidup. Sukacitaku dalam sukacitaku dalam Kristus. Yeah. Sukacita kita hanya ada di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita datang ke tempat ini memuji, menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Siapa namanya? Kasih tos kanan kirinya minimal 3 orang, katakan Tuhan Yesus ajaib dan dahsyat buat saya dan Anda. Dan kasih tahu begini saudara, Dia sumber kemenangan kita. Yeay, tepuk tangan sama-sama. Tak terbayang kebesaran, tak terbanding kekuatanmu. Kau mengabadiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, yang layak dipuji. Yang mau melompat buat Tuhan, sama-sama kita melompat buat Dia, yo. Tuhan, agung dan perkasa. Siapa Dia? Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus kau Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Kau mengabadiku segenap jiwa dan pengharapan, ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja kami. Yes. Kau yang diinginkan. Kami melompat buat Tuhan. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, kuasa meminta selamanya. Yesus, Raja mulia, Raja Tuhan, agung dan perkasa. Siapa Dia saudara? Sumber kemenangan, layak kuasa memerintah. Yesus, musik memuji Tuhan. Kau dahsyat, kau ajaib. Kau sumber kemenangan kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau ajaib buat kami. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kau Raja mulia, Raja Tuhan. Yeah, yeah. Wow.
Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sorakan haleluya, haleluya, amin. Ketika saya tadi bernyanyi mengajak saudara melompat, saya belum melihat semuanya melompat buat Tuhan. Kita melompat sama-sama, sorakan haleluya 3 kali, amin. Yang mau katakan amin. 1, 2, 3, sorakan haleluya. Haleluya. Saya berasa memuji menyembah Tuhan bersama-sama prajurit Tuhan di tempat ini saudara. Amin. Yes, kita punya DNA. Apa DNA kita? Restorasi Pondok. Artinya prajurit yang mempunyai pujian, penyembah bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Terima kasih ya Tuhan. Biar pujian penyembahan yang kami persembahkan boleh membangkitkan iman percaya kami. Dan terlebih biarlah kiranya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami seluasnya Tuhan. Buat benih firman-Mu ditaburkan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Yesus. Syarat akaralam. Sembah Dia lebih lagi. Siapkan hati dan pikiran. Oh, haleluya. Kita Kinamayara lamasi Huriala takara lamayara lamo Syanayara labara labara Kinamayara labara 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 Syanayara labara labara Syarararararara. Mari sembah Dia lebih lagi saudara. Oh, kinamayara labasyanaramo, kinamasyire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 . Haleluya. Oh, kuriamasyanararara. Kinamasyanalalabara. Oh, haleluya. Oh, kita masyarakat, kita masyarakat, kurang masih. Oh, syaratakan nama, kina masyarakat-mu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindungan, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari sama-sama sembah Tuhan sekali lagi dalam roh saudara. Oh, ya rala Masing-masing sembah Dia, saudara. Oh, jangan ada yang diam. Yang sudah berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Yang penuh dengan roh kudusnya Tuhan. Bilang Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau dahsyat Biar ini menjadi doa setiap kami ya Tuhan. Biar setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap mulut-mulut kami penuh dengan pujian, penuh dengan sorak-sorai Tuhan, penuh dengan penyembahan kehadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat pengerja di tempat ini ya Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, dalam penyelesaian amanat agung sampai ke 2033 Tuhan. Kami berdoa biar apapun proses pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kami. Kami mau bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik buat keluargaku. Tuhan Yesus baik buat pekerjaanku. Tuhan Yesus baik buat studiku, buat sekolahku. Biar dari setiap ucapan syukur kita ada kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengar apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Urapi setiap kami, mampukan setiap kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai serukan. Haleluya. Haleluya.
Serukan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Apa kabarnya? Wah, luar biasa saudara ya. Mungkin belum kompak nih, sampai belakang saya belum dengar saudara ya. Apa kabarnya? Bersama Yesus. Luar. Apa kabarnya? Bersama Yesus. Luar biasa. Kita beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa saudara. Amin. Pertama-tama saya say thank you buat Pak Sulis, buat Bu Titi dan seluruh tim pengembalaan. Selalu diberkati saudara ya, dengan puji-pujian, dengan semangat Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan, amin. Saya percaya ini yang menjadi dasar modal kekuatan kita saudara, amin. Mungkin ada tekanan, ada depresi, ada proses, tapi itu tidak menentukan hidup kita saudara. Saat kita tadi diajak sama WL Sorakan, haleluya, lompat 3 kali saudara ya. Saudara lompat gak tadi ya? Lompat ya saudara ya. Haleluya, kita sedang bilang, hei iblis, engkau tidak berkuasa atas hidupku. Segala intimidasi, segala roh ketakutan, aku injak dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara, ada kuasa yang sedang lebih besar dari segala kuasa-kuasa di bumi saudara. Itu proklaim, itu deklarasi kita saudara. Jadi jangan sepelekan ada kuasa dalam puji-pujian saudara, amin. Memasuki tahun PayFav 5786, Gembala Pembina kita sampaikan minggu lalu saudara ya, dalam tuntunan visi. Bahwa tahun 86 kita memasuki dekade mulut saudara. Jadi mulut ini sangat berperan penting dalam kerohanian kita. Bagaimana respon hati kita saat kita mengucapkan kata-kata, saat kita mengetik di media sosial itu menentukan kerohanian kita. Saat tadi katakan mungkin ada pergumulan, ada proses, ada masalah yang sedang Tuhan izinkan. Tapi respon hatimu tidak benar, mungkin kau akan mudah ngomong yang sia-sia. Aduh mampus gue, aduh mati deh gue kali ini, aduh bangkrut gue. Jadi ada kata yang sia-sia keluar dari mulutmu. Dasar anak bodoh gitu ya saudara ya. Hal-hal tersebut terucap. Tapi biarlah memasuki tahun penuaian, memasuki dekade mulut, kita benar-benar menjaga perkataan kita saudara. Pak Niko sampaikan ada kalanya kita tahan bicara, tahan puasa. Bukan hanya makan saja saudara ya, tapi puasa bicara. Di era media sosial sekarang semua bisa dikomentarin ya saudara ya. Semua bebas berkomentar. Semua bebas mengetik apapun yang menjadi isi hati kita. Tapi biarlah memasuki tahun dekade P ini saudara, kita belajar untuk menahan segala yang perlu kita omong. Tuhan, kalau aku ketik ini kira-kira jadi berkat gak buat orang lain? Kalau aku komentar ini kira-kira menjadi berkat enggak? Atau justru menjadi batu sandungan? Kita sama-sama harus berusaha saudara. Untuk berdoa supaya mulut kita keluarnya itu puji-pujian saudara. Amin. Saya berdoa biar hari-hari ini saat kita memasuki tahun penuaian. Tahun 2025. Sebentar lagi loh saudara ya. 1 bulan setengah kita sudah meninggalkan tahun 2025. Pertanyaannya, sudahkah kita menuai? Yang menuai boleh sorakan, wuh. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Menuai apa ya Pak? Kayaknya biasa-biasa aja. Saya ulang saudara ya. Tahun penuaian, pertama penuaian jiwa-jiwa saudara. Sudahkah ada jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui hidup saudara dan saya? Saat kita bekerja, saat kita di sekolah, bahkan ibu rumah tangga sekalipun, ada enggak dalam tahun ini jiwa-jiwa yang diselamatkan karena Tuhan kirimkan buat kita dan Tuhan percayakan ke kita? Ada enggak saudara? Kemudian perluasan wilayah pelayanan. Mungkin kau dipercaya tanggung jawab yang baru, di kantormu yang baru, engkau mungkin ditambahkan klien. Itu bukan hanya bekerja soal uang, tapi soal jiwa-jiwa. Ada berkat jasmani, berkat rohani. Ada buah-buah roh, kita tambah sabar, penuh sukacita. Sudahkah kita menuai saudara? Atau mungkin Pak rasanya belum. Atau ya sama Pak seperti tahun lalu.
Saya percaya tuntunan demi tuntunan yang Tuhan berikan melalui gembala pembina kita, diteruskan ke gembala Rayon Dedi Peter, kemudian diteruskan ke gembala saudara Pak Sulis, itu merupakan dasar tuntunan untuk kita melakukan dalam setahun. Artinya apa saudara? Itu kewajiban, bukan pilihan saudara. Nah, ada satu kisah saat Tuhan Yesus pagi-pagi benar keluar bersama murid-muridnya dari Yerusalem mau pindah ke kota Betani saudara. Kemudian mungkin pagi-pagi belum breakfast, belum sarapan saudara ya. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya melihat pohon ara. Pohon ara yang bagus banget, yang rimbun daunnya, batangnya kuat. Wah, Tuhan Yesus berharap dari pohon ara tersebut ada buah yang enak gitu ya. Ada buah yang bagus. Tapi saat dihampiri tidak ditemukan buah dari pohon ara tersebut. Apa yang Tuhan Yesus lakukan saudara? Apakah Tuhan Yesus bernubuat? Keluarlah buah dari pohon tersebut. Tidak ya saudara ya. Tuhan Yesus mengutuk pohon tersebut saudara. Dari pohonnya lah engkau tidak akan memakan lagi buahnya. Akhirnya pohon tersebut menjadi kering, layu dan mati saudara. Jadi Tuhan Yesus sangat serius terhadap orang-orang Kristen yang tidak berbuah saudara. Ini menjadi suatu urgensi, suatu hal yang darurat. Saat kita bilang Tuhan pakai aku Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Tapi kita nggak pernah berbuah saudara. Itu menjadi suatu hal yang buruk di hadapan Tuhan. Jadi saya percaya, saya berdoa biar hari-hari ini kita mengusahakan supaya kita berbuah di dalam Tuhan saudara. Amin. Nah, dalam berbuah di dalam Tuhan seperti lagu yang tadi dikatakan, nantikanlah Tuhan. Teguhkan dan kuatkan hatiku ya Tuhan. Mungkin kau memasuki masa-masa yang gak mudah di tahun 2025 saudara. Rasanya mungkin ada berkat-berkat yang kau harapkan tapi tidak terjadi. Mungkin kau banyak berekspektasi tahun 2025 menjadi tahun yang mudah. Tapi justru sebaliknya banyak air mata, banyak pergumulan yang Tuhan izinkan. Tapi tahukah saudara bahwa padang gurun, bahwa proses yang sedang Tuhan izinkan itu menjadi sebuah privilege. Sebuah berkat loh saudara. Saat kita punya respon hati yang benar sama prosesnya Tuhan. Saat Tuhan Yesus setelah dibaptis, Roh Kudus turun dan dikatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di dalam Alkitab hanya ada dua tokoh yang dikatakan bahwa berkenan sama Tuhan. Pertama Tuhan Yesus, kedua Daud saudara. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, langsung suddenly setelah itu Tuhan dibawa ke padang gurun untuk dicobai saudara. Sebelum memulai pelayanannya dalam kurun waktu 3,5 tahun yang dahsyat. Begitupun juga dengan bangsa Israel saat keluar dari perbudakan dari tanah Mesir sebelum masuk tanah perjanjian yang penuh madu dan susunya, dia harus melewati padang gurun selama 40 tahun saudara. Jadi saya percaya ada maksud Tuhan saat padang gurun itu, saat proses sedang Tuhan izinkan dalam hidupku dan hidupmu. Itu sangat menentukan respon hati kita saudara. Saat kita masuk padang gurun, mungkin kita selalu bilang sama Tuhan, Tuhan ini titik terendah dalam hidupku. This is my lowest point in my life Tuhan. Tapi tahukah saudara, padang gurun bisa menjadi titik paling tinggi dalam iman kerohanianmu bersama Tuhan. Why? Kenapa? Karena di dalam padang gurun mungkin rasanya engkau mungkin jarang mencari Tuhan. Saat engkau diberkati engkau sangat sulit untuk berdoa. Atau masuk dalam ibadah-ibadah seperti ini saat engkau ada diberkati Tuhan. Engkau menerima berkat-berkat yang luar biasa. Tapi saat engkau diizinkan Tuhan, ada proses finansial, ada proses sakit penyakit. Engkau akan lebih mudah datang di hadapan Tuhan saudara. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan, aku menantikan pertolongan-Mu Tuhan. Amin saudara. Itu yang Tuhan senang. Itu yang Tuhan mau. Kemarin Paniko kesaksian dengan luar biasa dahsyat. Bagaimana beliau dilemahkan Tuhan. Bagaimana beliau diizinkan Tuhan untuk menjadi kecil di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan mau saudara. Kita menjadi kecil di hadapan Tuhan. Bukan kitanya yang hebat, kitanya yang pintar, kitanya yang kaya, no. Tapi Tuhan yang besar saudara.
kita yang kecil. Gimana caranya kita menjadi kecil? Padang gurun, saudara. Proses, pergumulan. Mungkin bukan tempat favorit untuk banyak orang Kristen. Senangnya diberkatin, senangnya dipromosiin, senangnya dipulihkan, disembuhkan. Tapi padang gurun menjadi pilihan terakhir, bahkan dihindari oleh banyak orang Kristen. Tapi melalui padang gurun kita akan punya iman seperti Sadra, Mesa, dan Abednego, saudara. Saat ketiga anak-anak muda ini, generasi Yeremia disuruh menyembah patung, dia menolak. Walaupun ancamannya adalah nyawanya, dimasukkan ke dapur perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat. Tapi tetap tidak goyah imannya kepada Tuhan. Dan ini kata-kata yang dahsyat. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap tidak akan memuja patung tersebut. Sekalipun aku tidak diberkati, aku tetap ikut Tuhan. Sekalipun aku tidak disembuhkan, aku tetap ikut Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Inilah iman Sadra, Mesak, Abednego, saudara. Akhirnya mereka diikat oleh algojo terkuat, kemudian dimasukkan ke dapur perapian. Apakah Tuhan Yesus meninggalkan mereka? No. Tuhan hadir bersama mereka, menjadi orang keempat di dapur perapian tersebut. Sehingga jubahnya tidak hangus, baunya juga tidak hangus, saudara. Tuhan juga hadir bersama Daniel untuk mengatupkan mulut-mulut singa. Tuhan juga hadir bersama Yusuf untuk mengangkat Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir. Tapi semuanya harus melewati namanya padang gurun, saudara. Harus melewatin padang gurun. Ini menjadi tools, menjadi alatnya Tuhan untuk memurnikan kita. Sehingga saat saudara datang ke tempat ini, saudara gak kejar berkatnya Tuhan. Tapi saudara cari sang pemberi berkat. Tuhan, yang aku rindu cuma aku mau ketemu sama Tuhan. Tuhan, yang aku rindukan, aku ngerasain hadirat Tuhan. Aku mau nangis di dalam hadirat Tuhan. Itu yang kita perlukan, saudara, hari-hari ini. Badai cobaan boleh ada. Tapi saya percaya saat kita kuat, kita terus menantikan Tuhan. Kita tuh seperti naik di papan seluncur. Ombaknya mau setinggi apapun, kita berseluncur bersama Tuhan, saudara. Wah, dahsyat, saudara. Ini yang perlu hari-hari ini kita fokuskan. Bagaimana caranya kita terus menantikan Tuhan? Yang pertama, jadikan Tuhan Yesus pokok tengah dalam hidupmu. Be the center of your life. Jadikan Tuhan Yesus pokok utama yang dalam hidupmu, saudara. Ada sharing yang luar biasa waktu istri saya, Asafita, kuliah, saudara. Dosennya cerita mengenai drama of worship. Ini prinsipnya Raja Daud, saudara. Drama of worship. Dalam sebuah drama ada 2 komponen utama. Pemain drama dan penonton, saudara, ya, seperti saudara sekarang. Yang membedakan prinsip Raja Daud dengan prinsip kebanyakan orang, Daud hanya menempatkan satu penonton dalam hidupnya, yaitu Tuhan, saudara. Jadi apapun yang sedang dia lakukan saat dia berperang, saat dia berkeluarga, ada satu mata, sepasang mata yang sedang nontonin hidupnya dia. Dan bagaimana dalam melalui dramanya dia dalam hidupnya, Daud bisa menyenangkan Tuhan. Saat aku berperang, Tuhan seneng gak? Saat aku ada di keluarga, Tuhan seneng gak? Itu yang mau hari-hari ini kita lakukan. Bukan saat di gereja saja hari Minggu kita memuji-muji Tuhan. Tapi saat keluar dari tempat ini, Tuhan sedang ngeliatin hidup kita, saudara. Pak, Bu, saat di kantor gimana hidup kita? Saat di sekolah, bro, sis, gimana hidup kita? Apakah kita masih kompromi dengan dosa? Apakah kita masih bohong-bohong dikit? Tapi Tuhan ngeliatin loh. Tuhan ngeliat hidup kita, Tuhan lagi seneng gak sama hidup kita? Biarlah saat kita punya prinsip drama of worship, kita lebih bertindak hati-hati. Mikir 2-3 kali, Tuhan ini bener gak ya? Aku mau ambil keputusan ini bener atau enggak ya Tuhan? Tuhan ini ada berkat lebih, puji Tuhan. Tuhan mau berkatnya diapakan ya, aku belanjain,
shopping atau aku tabung atau investasi atau aku tabur ya Tuhan? Tanya sama Tuhan. Saya percaya saat kita mengandalkan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berkenan sama Tuhan. Apa sih orang yang berkenan sama Tuhan? Orang yang berkenan sama Tuhan adalah orang yang menyukai yang Tuhan suka. Dan membenci apa yang Tuhan benci, saudara. Kalau Tuhan sedang suka hari-hari ini engkau hidup kudus. Banyak doa puasa, banyak berdoa di mana engkau ditempatkan, lakukan saudara. Kalau Tuhan benci dengan dosa, dengan pornografi, dengan LGBT, engkau juga harus benci saudara. Dengan begitu hidupmu pasti akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ayat tengah saudara, tadi kita berbicara Jesus be the center gitu saudara ya. Ayat tengah dari Alkitab ada di Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Kita mau baca sama-sama saudara ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras. Telinga kita mendengar dan timbul iman dan terjadi buat hidup kita saudara. 3, 4 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini saudara yang harus kita lakukan hari-hari ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Saya coba ketik saudara ya di AI, di chat GPT. Jiwa ini bahasa Inggrisnya soul. Saya ketik what is soul in Christianity? Apa itu jiwa dalam kekristenan? Dikatakan the soul is seen as the center of a person identity, emotion, thought and moral choices. Is often described as the part of us that relates to God. Jadi jiwa kita itu menjadi tengah, menjadi center, menjadi pokok identitas seseorang, emosi dan pemikiran. Jadi jiwa ini sangat menentukan saudara. Makanya Daud tidak salah, hai jiwaku pujilah Tuhan. Mungkin ada tekanan, ada permasalahan yang Tuhan sedang izinkan. Tapi respon hatimu, hai jiwaku pujilah Tuhan. Aku gak mau khawatir, aku mau menang, aku gak mau terintimidasi. Terjadi dalam nama Yesus. Amin saudara. Saat mungkin ujian itu datang kemudian kita terintimidasi. Pasti respon hati kita berantakan saudara. Pemikiran kita, aduh gak mungkin nih. Aku gak mungkin bisa ngelewatin 2025. Mana mungkin anak-anakku bisa dipakai Tuhan. Mana mungkin aku sembuh kata dokter udah fatal penyakit aku. Tapi kita harus paksa, katakan paksa saudara. Paksa jiwa kita untuk memuji Tuhan. Saat jiwa kita memuji Tuhan sebagai pokok hidup kita akan punya respon hati yang benar saudara. Kita akan gak mudah untuk bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu dalam padang gurun 40 tahun saudara. Kalau saudara search dalam Google, perjalanan Mesir ke Israel tuh bisa ditempuh dalam waktu 11 hari. 6 jam sehari. Jadi dalam 11 hari jalan aja 6 jam setiap hari. Itu sampai. Tapi bangsa Israel 40 tahun muter-muter terus di padang gurun. Kenapa? Bersungut-sungut. Komplain. Siapa yang masih sering komplain hari-hari ini saudara? Aduh hidupku gak enak banget. Aduh aku gak diberkatin kayak mereka. Hidup kamu beruntung banget ya. Hidupku aduh gak kasihan banget. Akhirnya roh mengasihani diri ada dalam hidup kita. Saat kita bersungut-sungut komplain sama Tuhan, kita sedang tidak setuju dengan rencana Tuhan. Dan itu dosa di hadapan Tuhan saudara. Tapi sebaliknya, saat engkau ada ucapan syukur, saat engkau bilang tadi, Tuhan Yesus baik. Tuhan makasih Tuhan buat suamiku Tuhan. Tuhan makasih Tuhan buat istriku Tuhan. Tuhan makasih buat anak-anakku. Engkau sedang menyelaraskan apa yang jadi isi hatinya Tuhan ke dalam hidupmu saudara. Dan saya percaya ada berkat dalam ucapan syukur itu. Tiba-tiba akan mujizat terjadi dalam hidupmu saudara. Tadi pagi saya sampaikan mengenai this is the year of suddenly saudara. Tahun tiba-tiba. Kalau saudara tahu mungkin dalam sebuah batu yang besar saudara ya, batu cadas. Batu cadas itu batu yang dipecah dari pegunungan-pegunungan.
Kemudian harus dipecah-pecah kecil lagi untuk menjadi bahan bangunan, saudara. Nah, ada orang-orang yang memecahkan batu gitu ya. Dari batu yang besar jadi batu yang kecil-kecil. Perumpamanya seperti orang yang memecah batu cadas yang besar. Sekali pukul mungkin gak langsung pecah batunya. Perlu 2 kali pukul, 3 kali pukul. Sampai mungkin pukulan yang ke-50 batu tersebut gak pecah. Tangan mulai berdarah-darah, mulai lecet. Sampai pukulan yang ke-100 kayaknya udah mau nyerah. Saya ganti lagi lah. Saya mundur, saya ganti batu lagi. Tapi engkau masih berjalan kuat. Kemudian pukulan yang ke-101 batu itu pecah, saudara. Pertanyaannya, apakah karena pukulan yang terakhir batu itu pecah? No. Karena ada pukulan yang pertama engkau memulai, ada pukulan yang kedua, pukulan ke-50 rasanya engkau mau menyerah, tapi engkau tetap memukul. Dan ada pukulan yang ke-100, mungkin kau udah, aduh Tuhan gak mau deh ke gereja-gerejaan lagi. Sakit, hati aku disakitin. Tapi ada orang-orang di kelompok kul, di kelompok sel yang nguatin. Ayo Pak, maju terus layani Tuhan. Ampuni orang yang tapi engkau terus maju. Sampai this is the year of suddenly. Tiba-tiba batu itu pecah, saudara. Tiba-tiba engkau ngalamin mujizat. Tiba-tiba engkau disembuhkan Tuhan. Tiba-tiba keluargamu dipulihkan Tuhan. Tiba-tiba ada terobosan keuangan dalam hidupmu, saudara. Amin. Tiba-tiba. Tapi tiba-tiba itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ada air mata yang harus dibayar. Ada benih yang harus ditabur, saudara. Saya percaya ini waktunya. Saat kita menabur hal yang baik, kita juga akan menuai hal yang dahsyat, saudara. Jadi ayo, jangan letih untuk terus berdoa. Jangan letih untuk terus berdoa keliling buat saudara-saudaramu, saudara. Sampai tiba waktunya, tiba-tiba batu itu pecah. Wah, dahsyat, saudara. Amin. Dikatakan bahwa pujilah Tuhan, hai jiwaku. Di ayat kedua, saudara. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini penting. Mengingat kebaikan Tuhan. Seringkali kita mungkin datang ke tempat ini dengan rutinitas. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan rutinitas. Yang penting hari Minggu ke gereja. Tanpa ngerasain hadirat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Akhirnya kita pulang dengan tangan kosong, ya seperti biasa saja. Kita gak ngalamin mujizat Tuhan. Kita gak ngalamin namanya adanya mula-mula sama Tuhan. Tapi saat kita mulai mengingat kebaikan Tuhan, kita akan mulai merasakan kasihnya Tuhan dalam hidup kita, saudara. Saya ada satu kesaksian. Anak saya Sheris umur 8 tahun sekarang, saudara ya. Minggu depan dia mau ulang tahun umur 9. Nah, waktu umur 4-5 tahun kalau gak salah, waktu itu masih masa pandemi, dia tidur, saudara. Tengah malam tiba-tiba terbangun seperti tersedak. Saya bilang, oh Non kenapa Non? Saya kasih minum, terus tidur lagi. Gak lama seperti itu, tersedak lagi. Sampai tidurnya gak pules, pagi hari bangun. Seperti kalau kayak orang sleep apnea gitu, saudara ya, kesedak-sedak terus. Wah, terus kemudian saya sama istri mulai khawatir. Kemudian saya tanya dokter suruh saya foto tenggorokan, kelongkongan semua, saya kirim, puji Tuhan gak apa-apa kata dokter. Lewatin hari kedua, masih seperti itu juga, saudara. 2 hari tidur gak pules, jadi pergi ke sekolah pasti rada teler gitu ya, rada capek. Akhirnya pas siang saya suruh tidur di mobil, duduk gitu ya supaya mungkin lebih baik. Tapi masih seperti itu juga. Memasuki hari ketiga. Wah, saya mulai khawatir berdua sama istri. Saya bawa ke rumah sakit langsung. Dicek semua sama dokter, kelongkongan, sini takut ada pembengkakan. Semua normal. Semua enggak apa-apa. Sampai saya bilang, Dok, kasih vitamin atau obat ya Dok. Supaya ini tidurnya pules. Gak bisa Pak, ini gak kenapa-napa kok anaknya. Nanti malah salah obat kalau dikasih vitamin atau obat macam-macam. Wah ya udah kami pulang. Wah pas pulang kami mulai nangis, itu rasanya kayak padang gurun saudara. Kalau saudara udah jadi orang tua gitu ya, kalau anak sakit tuh kayaknya udah gak karuan gitu, udah masuk padang gurun. Saya sama istri berdua malam, kita gak ngobrol tapi saling cari di Google gitu ya, di internet. Malah macem-macem hasilnya karena ini, akhirnya kekhawatiran, intimidasi itu mulai timbul. Saya sampai doa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan sembuhkan Sheris, Tuhan sembuhkan Sheris. Dia masih kebangun lagi gitu. Tidur lagi, gitu lagi saudara. Itu sering.
Wah, saya sampai nangis sama Tuhan, saya doa, Tuhan sembuhkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Sampai masuk ke hari kelima. Tiba-tiba saat tidur, pules saudara. Dari malam sampai pagi gak kebangun sama sekali. Wah, pagi-pagi kita berdua, saya sama istri saya nangis sama Tuhan. Tuhan, makasih Tuhan, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, thank you Tuhan. Dan sampai semalam, saya melihat anak saya tidur, saya bisa ngelihat kebaikannya Tuhan. Saya bilang, Tuhan, thank you Tuhan. Sheris bisa tidur dengan nyenyak. Itu saya cium keningnya saudara. Itu saudara. Mungkin kalau dulu saya nggak ngalamin padang gurun, ngelihat anak tidur biasa aja saudara ya. Ya namanya tidur, kecapean biasa. Tapi saat melalui proses pergumulan hidup dan melihat pertolongan Tuhan, wah saya tuh bisa ngerasain kebaikan Tuhan. Dari anak saya tidur saudara. Jadi kalau engkau hari ini bisa naik ke tempat ini dengan tangga saudara ya, bisa lompat-lompat memuji Tuhan. Bukankah itu kebaikan Tuhan yang dahsyat saudara? Jadi enggak ada alasan lagi untuk engkau tidak menyembah Tuhan, memuji Allahmu yang dahsyat. Amin. Saya undang imam pemusik maju ke depan. Ada satu lagu yang bagus saudara ya. Lagu Bless the Lord, oh my soul. Itu kunci apa ya? Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan lebih lagi, bless the Lord. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy. Mari sembah Tuhan sekali lagi saudara. Oh ya ralaba, shana ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Oh ya ralaba, ya ralaba, shana ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Oh ya ralaba, shana ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Oh ya ralaba, shana ralaba, ya ralaba. Kalau engkau Tuhan izinkan sedang ada di padang gurun saudara. Tuhan minta biar ada mulut kita keluar puji-pujian sama Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mungkin itu yang sedang Tuhan tunggu dalam respon prosesmu saudara. Tuhan sedang minta engkau berserah sama Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Dan stop complain, stop bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Engkau cuma bilang, Tuhan thank you Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Buat suamiku Tuhan,
buat istriku, buat anak-anak, buat pekerjaan. Tuhan sedang menunggu itu saudara. Tuhan sedang menunggu rasa ucapan syukur yang terjadi dalam hidupmu. Apakah ada di tempat ini saudara? Kalau engkau belum bersyukur sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Kalau aku kurang bersyukur dengan berkat yang Tuhan siapkan. Terus bilang, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh ya ralabai syadaralabai ya ralabai ya ralabai syadaralabai ya ralabai ya ralabai ya ralabai ya ralabai. Oh ya ralabai syadaralabai ya ralabai ya ralabai ya ralabai ya ralabai ya ralabai syadaralabai ya ralabai. Kalau ada Bapak Ibu Saudara mungkin yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, tekanan, apapun, intimidasi, ketakutan, dan engkau sangat perlu didoakan. Dengan rendah hati boleh angkat tangan yuk di hadapan Tuhan. Saya rindu berdoa buat saudara. Yes, ada lagi? Ya, yes, ya. Yuk datang di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Aku gak kuat Tuhan. Aku gak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Biar dengan hati yang hancur kita datang di hadapan Tuhan. Tanggalkan semua kehebatanmu, kepintaranmu, ketahuanmu tanggalkan. Biar Tuhan yang bekerja buat hidupmu saudara. Tuhan mau engkau berserah hari ini di hadapan Tuhan. Ayub gak pernah tahu alasan kenapa Tuhan izinkan persoalan pergumulan yang dahsyat dalam hidupnya. Dan kadang Tuhan juga gak mau kita tahu kenapa proses pergumulan Tuhan izinkan. Yang Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Yang Tuhan mau kita berserah sama Tuhan. Itu yang sedang ditunggu Tuhan hari ini saudara. Sudahkah kita percaya sepenuhnya sama Tuhan? Sudahkah kita stop khawatir, stop takut untuk masa depanmu, untuk pasangan hidupmu, untuk apapun yang terjadi di masa depan. Apalagi yang masih engkau takutkan. Kalau Tuhan yang jalan beserta kita beres saudara. Amin. Oh Tuhan terima kasih, terus kau kuatkan hamba-hambamu di tempat ini. Kami percaya Kau Allah kami yang setia Tuhan, yang menopang, yang terus tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu dalam sedetik pun Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan kuatkan hamba-hambamu di tempat ini Tuhan. Oh biaralabai syandaralabai yaralabai. Kalau Kau datang bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak, yuk gandeng yuk. Suamimu gandeng istrimu, anak-anak gandeng papa mamanya, papa mama gandeng anak-anaknya. Yuk saling gandengan saudara, saling gandengan keluarga demi keluarga. Kami minta ada kesatuan hati turun ya Tuhan atas setiap keluarga demi keluarga di tempat ini Tuhan. Kami berdoa, mungkin ada permasalahan, ada keluarga-keluarga yang sedang pecah. Tapi biar kasih-Nya Tuhan turun setiap keluarga demi keluarga memulihkan istri-istri yang sakit. Mungkin ada suami-suami yang sakit. Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat anak-anak yang punya roh takut akan Tuhan. Ada hikmat seperti Daniel yang lebih cerdas dari teman-teman sebayanya dalam nama Tuhan Yesus. Pakai keluarga-keluarga Tuhan dari tempat ini Tuhan. Untuk mereka terus bergerak Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, sampai amanat agung Tuhan selesai dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh ya ralabai syadarabai ya ralabai ya ralabai ya ralabai ya ralabai ya ralabai ya ralabai ya ralabai. Dengan iman kau telah sembuh, oleh imanmu kau telah sembuh dalam nama Yesus. Kau telah pulih. Kau menerima terobosan, keuangan, finansial, sakit mental sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya ralabai syadarabai ya ralabai.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai keluarga-keluarga dari tempat ini untuk terus bergerak saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat kuasa lawatan-Mu. Kami percaya Tuhan ada manifestasi surgawi turun atas hidup kami Tuhan. Dan kami sudah sembuh, kami menerima kemenangan, kami menerima terobosan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Amin. Sebelum duduk sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau mendengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 23 November 2025. Healing Center diadakan pada hari Rabu 26 November 2025 pukul 19.30 malam bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Kami rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Malam pengurapan pelaku dunia kerja atau marketplace diadakan pada hari Kamis 27 November 2025 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Mengundang para profesional, pengusaha, dokter, guru, dan profesi lainnya untuk hadir. PAUD dan SD Bangkit Generasi membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. PAUD dan SD Bangkit Generasi terletak di Modern Land, Citra Rembrandt, Citra Raya, Pasar Kemis, Regensi 2, dan BSD. Dapatkan promo harga khusus untuk gelombang yang pertama. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi Miss Reni di 0877 3004 1986. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dibaptis dan bertumbuh dalam pengenalan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi para pengerja setelah ibadah selesai. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Banyak di antara kita yang siang ini diberkati firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya, boleh serahkan sekali lagi, haleluya. Saya percaya kalau Tuhan izinkan kita sedang ada di padang belantara atau di padang gurun. Tadi sudah dengar bersama-sama, jangan bersungut-sungut, amin. Boleh colok kiri kanannya, jangan bersungut-sungut. Iya, banyak bersyukur sama Tuhan, amin. Iya, atas nama Gembala, Pengerja dan seluruh Jemaat GBI Tiga Raksa mengucapkan terima kasih buat pelayanan KAP ya, di ibadah satu maupun ibadah yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah pelayanannya keluarga. Salam dari kami buat Ci Asap, juga Seris dan Clarice ya. Ya, Tuhan Yesus berkati. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, saya informasikan bahwa Bapak Gembala kita hari ini melayani di GBI M Toha dan Ibu Gembala kita juga melayani di GBI Perumpung. Kita doakan supaya pelayanan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita menjadi berkat di dua tempat yang berbeda ya. Sebelum saya bacakan untuk 1 minggu ke depan pengumuman kita, kami kembali mau menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Tiga Raksa. Kalau ada boleh mengangkat tangannya. Ada yang baru pertama kali hadir? Wah, ada ya. Ada. Terima kasih, selamat datang Pak ya. Ya, ini orang tuanya J ya dari Pekanbaru Riau ya. Selamat datang Pak di GBI Tiga Raksa. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama buat para wanitanya Tuhan, jangan lupa hari Senin besok akan ada ibadah Banten Women Revival yang akan diadakan secara onsite ya melalui aplikasi Zoom. Itu di jam 7:30 malam atau jam 19.30 yang akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu PDP Yemima Titi yang mengundang seluruh para wanitanya Tuhan untuk boleh hadir di dalam acara ini. Yang berikutnya doa pengerja GBI Tiga Raksa akan diadakan pada hari Rabu 26 November 2025 di jam 19.30 di tempat ini wajib hadir ya buat seluruh para pengerja, aktivis dan gembala kul dan seluruh pengurus kul ya. Ya bulan yang lalu banyak yang absen nggak tahu apa karena sakit atau nggak tahu ya. Jadi nanti kita harapkan di doa pengerja kita menjelang 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2025 nanti Bapak Ibu khususnya para gembala kul dan pengurus kul untuk nanti boleh bersama-sama kita ada di tempat ini di dalam doa pengerja kita. Para pengurus kul, gembala kul dan para pengerja boleh katakan amin. Oke. Yang berikutnya doa pagi akan diadakan pada hari Sabtu 29 November 2025 di jam 5 pagi. Di tempat ini mengundang bagi setiap kita untuk boleh hadir di dalam doa pagi ini.
Buat anak-anak muda jangan lupa kita masih ada ibadah ya, buat anak-anak muda jangan lupa kita masih belum ada libur ya. Buat teman-teman anak-anak muda kita masih ada ibadah di hari Sabtu besok. Buat anak muda jangan lupa untuk hadir di jam 7 malam di tempat ini ya, mengundang setiap kita. Buat anak-anak muda untuk boleh hadir. Yang anak-anak muda boleh sorakan haleluya. Ya silakan datang, saya tunggu. Tadi banyak ya, ada berapa ya? Saya tunggu hari Sabtu ya. Ya ini buat yang berjiwa muda juga nggak apa-apa ya. Yang sudah berkeluarga tapi masih punya jiwa yang muda boleh untuk hadir di ibadah ini. Ya yang berikutnya untuk ibadah minggu depan, kita di tanggal 30 November ya, sebelum kita mengakhiri masuk di bulan Desember. Ya minggu depan ibadah yang pertama sampai dengan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia STH. Yang berikutnya minggu tanggal 30 November 2025 ya, setelah ibadah yang kedua para gembala kul dan juga para pengurus kul, jangan lupa kita akan ada fellowship ya. Nanti di habis ibadah yang kedua, wajib ya kembali nih para gembala kul dan pengurus kul wajib hadir ya di minggu depan ya, habis ibadah yang kedua. Yang berikutnya dalam rangka mendukung perayaan Natal kita yang akan kita adakan di hari Minggu tanggal 14 Desember 2025, kami masih terus mengajak buat Bapak Ibu untuk boleh berpartisipasi maupun dalam doa maupun dalam dananya. Kami mengajak bagi Bapak Ibu yang akan mengisi formulir janji iman atau mau langsung masukkan di kotak yang sudah kita sediakan di depan atau mungkin nanti langsung nanti menemui para pengerja, silakan ada orang-orang yang kita di bawah nanti bisa menghubungi para pengerja yang ada di bawah. Dan juga bagi Bapak Ibu kami ingatkan yang sudah memesan kaos di minggu yang lalu, kaosnya sudah ada ya, nanti boleh nanti diambil di stand kita di bawah. Nanti mungkin yang sudah lapar juga nanti boleh pulang ibadah yang kedua, nanti langsung ke stand kita, di situ ada makanan dan minuman. Ya, kita akan lihat dulu ya kalau minggu yang lalu kita buat ya untuk panduan menuju Gedung Geraha Fans Jaya, minggu yang lalu kita pakai titik dari depan gereja ya menuju Masjid Agung, tapi kali ini kita dari jalur yang berbeda karena ada banyak saudara-saudara yang datang dari Cikande, dari Balaraja, jadi nggak usah masuk ke alun-alun, nanti ngambil jalurnya nanti dari Google ya. Kita lihat dulu panduannya. Karena kali ini kita dari Google ya, silakan. Karena itu kami juga terus mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu, terus dukung di dalam doa karena tinggal hitungan beberapa minggu lagi ya Bapak Ibu ya. Minggu depan sudah di tanggal 30, artinya 3 kali lagi ya, 2 kali lagi kita ibadah di sini dan minggu yang ketiganya kita sudah beribadah perayaan Natal kita di Gedung Geraha Fans Jaya. Doakan supaya semua panitia sehat, cuaca dan juga lingkungan juga semuanya bisa terkondisikan ya. Yang berikutnya tanggal 13 dia sebelum Natal umum kita juga akan ada Natal sekolah minggu di tempat ini ya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak yang masih di sekolah minggu, jangan lupa untuk hadir di hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 di jam 3 sore ya Bapak Ibu ya. Nah untuk dress code-nya kembali kami ingatkan, dress code-nya adalah pakaian adat ya. Orang tuanya juga pakaian adat ya. Jadi supaya kita seragam semua, jangan anaknya pakaian adat, orang tua yang ngantar nggak ikut pakaian adat ya. Jadi pakaian adat ya sesuaikan dengan daerah masing-masing. Katakan amin. Nah hari ini kita akan sama-sama membawa persembahan kita, persembahan umum.
dan juga persembahan Natal bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan nanti boleh maju ke depan, memasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Demikian pengumuman hari ini, mari kita memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita akan memberi. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan buat ibadah kami di hari ini, ibadah yang pertama sampai dengan ibadah yang kedua. Kami boleh rasakan lawatan Allah di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang pertama dan juga untuk ibadah yang kedua. Terlebih secara khusus kami mau berdoa bersama-sama. Mari sama-sama kita arahkan tangan kita buat hambanya kau Ape. Kami mengangkat tangan kami Tuhan buat hambamu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hatimu di ibadah yang pertama maupun ibadah yang kedua. Tuhan kami berdoa buat pendeta muda Niko Aldi Putra. Kami doakan Tuhan biar kiranya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya. Terlebih untuk di anak-anak muda ya Tuhan. Dan juga Tuhan di Tuhan pelayanan di Modern Land juga Tuhan kami doakan biar Tuhan juga Engkau menyertai dengan luar biasa Tuhan. Bersama dengan Ci Asap, Seris dan Clarice Tuhan kami doakan biar Tuhan pakai keluarga ini Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa khususnya anak-anak muda ya Tuhan. Pulang dari tempat ini hambamu kami doakan supaya Tuhan menyertai perjalanan mereka. Tibakan di rumah dengan tidak kekurangan sesuatu pun juga. Kami berdoa tutup bungkus kendaraan yang ditumpangi dengan darah Yesus Tuhan. Kami menolak setiap Tuhan hal yang tidak berkenan Tuhan. Mau tercelaka kami tolak patahkan kuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami di ibadah yang kedua ini Tuhan. Sebagai rasa syukur kami akan sama-sama membawa Tuhan korban syukur kami melalui persembahan kami, persembahan umum, persembahan Natal dan juga umat-Mu yang dengan setia mengembalikan miliknya Tuhan, persembahan persepuluhan. Kami doakan biar Tuhan yang terus memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Apa saja yang dilakukan oleh umat-Mu Tuhan buat berhasil dan beruntung ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus Tuhan yang siap memberi sama-sama katakan. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada aku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Raja memberkati aku berlimpah-limpah. Daerahmu
kita terima berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada anak yang di dalam, anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Umat yang lebih dari pemenang sama-sama katakan amin. Terus berkati, shalom.